Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung gout yang disertai gejala psikosomatis dan anxiety. Sebelum saya mulai, silakan buat kawan-kawan yang baru menemukan channel saya, silakan di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video dari saya. Yang sudah melakukannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian tetap setia menonton channel saya. Yang baru menemukan, silahkan ditonton, dipahami, dan dipraktekkan. Dan apa yang kalian inginkan dengan berdoa, berikhtiar, terus menjalani hidup lebih baik, semoga disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi kesembuhan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sembuh, sehat, sempurna seperti sedia kala dan menjalani hidup lebih baik dari sebelumnya. Amin. Nah, di video kali ini di siang hari ini yang udah jam 9 lewat menjelang siang, berjemur dulu, biasa libur, menyapa kawan-kawan semua yang satu yang pernah mengalami lah ya. Terus kalian pasti kuat, dikesabar mental dan dikuatkan. Nah, menyambung video saya 5 hari yang lalu tentang berdamai dengan asam lambung, gejala psikosomatis dan anxiety. Di video kali ini saya akan membahas tentang disederhanakan dan ditenangkan pikiran kita, ya kan? Disederhanakan dan ditenangkan pikiran kita. Nah, itu buat apa, ya kan? Disederhanakan dan ditenangkan pikiran kita. Nah, ini sepengalaman saya yang mengalami asam lambung plus gejala psikosomatis di tubuh dan ansietas di psikis atau pikiran. Itu memang kalau sudah tahap pemulihan pelan-pelan, itu kita lebih baik gak usah berpikir yang terlalu macam-macam, ya kan? Kayak dulu kita untuk sementara ya kan, disederhanakan dulu pikiran kita, nggak terlalu keinginan-keinginan kita yang belum tercapai, terus cita-cita yang kita inginkan, terus keinginan-keinginan yang saya mau traveling, saya belum bisa menjenguk misalnya ibu ke sana, terus pekerjaan nanti anak-anak seperti apa kalau saya gaji sekian, terus saya belum bisa jalan-jalan yang jauh. Itu disederhanakan dulu lah. Disederhanakan dalam arti nggak usah banyak pikiran dulu, pikirannya tuh satu-satu aja. Dalam arti satu-satu tuh ya, kalau kita sudah bangun tidur, ya sudah kita makan. Nggak usah bangun makan, nanti saya udah punya step by stepnya itu. Dari sini saya harus ke sini. Saya habis bangun tidur harus olahraga, harus mencuci, habis mencuci sore harus mengerjakan sesuatu. Udah, lebih baik satu-satu aja di otak kita tuh, di pikiran kita tuh satu-satu. Dari sini saya mau kerja, nanti harus ke mana dulu. Dari kerja nih saya harus kemana dulu. Nggak usah seperti itu. Disederhanakan aja. Jadi pikiran kita tuh nggak overload lah. Misalnya kalau baterai HP itu nggak overload. Jadi kita ngeblank tuh lama-lama. Lebih baik disederhanakan dalam arti kalau bangun tidur ya sudah santai aja, satu-satu aja. Saya mau makan dulu. Udah santai aja, udah makan, fokus makan. Nggak usah mikir-mikir yang lain dulu. Habis makan santai. Terus mau mengerjakan sesuatu, udah satu aja fokus ya, udah itu dulu. Nggak usah nanti di pikiran kita tuh dari pagi sampai sore otaknya udah penuh, ya kan? Otaknya udah penuh dari pagi harus begini. Udah satu-satu aja, disederhanakan pikiran kita. Biar kita tuh pikirannya, otaknya nggak overload, ya kan? Kalau overload terus kita nggak bisa mencapai itu, dalam arti sampai sore saya nggak mencapai target yang diinginkan, itu akhirnya ada sedikit stres. Ya kan, disederhanakan pikiran kita. Sekali lagi, disederhanakan pikiran kita, nggak usah terlalu banyak, satu-satu aja. Habis makan atau apa, udah satu aja. Habis makan apa dikerjakan, udah tenang aja. Kalau memang nggak mampu, udah santai aja. Saya kerja satu-satu aja. Memang kalau beban pekerjaan ada, tapi ya nggak usah terlalu
difokuskan, wah nih ntar kalau saya nggak bisa begini-begini, ya udah satu-satu aja, tenang, dibawa tenang. Nah terakhirnya dibawa tenang, sudah disederhanakan pikiran kita, nggak terlalu banyak berkecamuk di otak itu. Nah itu dibuat tenang. Itu pengalaman saya. Soalnya kalau kita terlalu banyak yang dipikirin, terus nggak dibawa tenang, ya asam lambungnya bergejolak kembali. Terus ada gejala-gejala psikosomatis yang datang. Terus akhirnya ntar kecemasannya muncul lagi. Akhirnya ada gejala fisik lagi seperti itu. Jadi disederhanakan pikiran kita, terus nggak usah dibuat buru-buru. Nah itu pengalaman saya. Kalau saya dulu kalau apa-apa misalnya telat bekerja gitu, wah udah waktunya kerja nih, buru-buru, itu pasti datang gejala psikosomatisnya datang yang kurang nyaman lah, jantung ntar ada berdebar kencang, lantar ada keringat dingin, padahal gak kenapa-kenapa ya kan. Ada saraf-saraf tertentu memang cepat merespon seperti itu. Jadi udah buat misalnya telat ya sudah, ya udah telat, ya udah mau diapain, gak usah buru-buru, udah santai aja, nggak usah seperti itu, santai, bawa tenang, gak usah terburu-buru. Ntar kalau terburu-buru pikirannya kalut, gejala psikosomatisnya datang, kecemasannya nongol seperti itu. Jadi gejala psikosomatis di tubuh itu akan datang. Jadi kalau kita menyederhanakan pikiran, terus mengerjakan sesuatu satu demi satu tanpa perlu dari pagi sampai malam udah ada tuh direkam di kepala kita, nggak usah. Terus dibawa tenang setiap aktivitas yang kita lakukan, mau apapun itu ya kan, mau ngepel kayak, mau makan kayak, mau jalan-jalan kayak, ada tugas kantor kayak, atau mengerjakan sesuatu di kantor, kita buat tenang aja, santai aja, dibuat setenang mungkin, terus disederhanakan pikiran kita, paham ya? Jadi dari pagi itu udah senang, santai aja, tenang. Oh ya saya mau makan dulu, nggak usah habis makan, oh ya ntar habis makan saya harus begini, wah habis ini harus begini, nggak usah. Udah habis makan, udah makan dulu, fokus makan. Habis makan, oh ya mau berangkat, ya udah berangkat kerja, fokus aja berangkat kerja, nyanyi-nyanyi. Oh ya nanti di kantor ada sesuatu, ya udah santai aja sampai kantor dulu, fokus di jalan. Sampai di kantor baru, oh ya nih saya mengerjakan ini, udah kerjaan fokus yang di kantor. Gak usah, ntar sore harus begini-begini, gak usah, satu-satu aja dan dibuat tenang. Jadi bisa mengontrol gejala psikosomatis di tubuh kita, dibuat ketenangan, insya Allah gak muncul itu. Itu sepengalaman saya. Memang ada saraf-saraf yang ya bagi saya itu memang masih gak sinkron. Kalau itu cepat merespon dibanding orang normal atau normal kita dulu, jadi ada sesuatu yang kita terburu-buru atau cemasnya dikit, itu gejala psikosomatis. Sensornya itu cepat merespon saraf-sarafnya itu, jadi ada gejala yang lebih dari biasa. Misal kita telat, misal orang normal ya ada rasa cepet-cepet atau adrenalin naik, nah itu kita ada lebih rasanya seperti itu. Nah itu kalau misalnya lebih bikin pikiran kita nggak nyaman karena dari sensasi yang ada di tubuh kita seperti itu. Jadi kita bikin pelat, santai, sederhanakan pikiran, dibawa tenang setiap apapun aktivitas kita, ya, biar tidak ada gejala psikosomatis yang muncul, ansietasnya nggak nongol, asam lambungnya tetap di standar santai, nggak bergejolak-gejolak, ya. Itu yang bisa saya share di pagi yang cerah ini. Selalu beristighfar, bersyukur dan berdoa, sederhanakan pikiran dan dibuat tenang apapun aktivitas kita satu demi satu, nggak usah dari pagi sampai sore sudah terekam di otak kita jadi ntar overload, ya. Salam sehat, tetap optimis, mental dikuatkan lah, pokoknya mental dikuatkan. Bagi kita ada sensasi dan gejala, berdamai, dikontrol aja, ya. Kita semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.